Apa kabar pemirsa, kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Nandita Eriska. Komisi 5 DPR RI akan memperjuangkan nasib warga eks Timor Timur yang hingga kini masih tinggal di kamp pengungsian di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Komisi 5 mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menyediakan perumahan bagi 2.500 kepala keluarga yang telah 20 tahun mengungsi. Komisi 5 DPR RI menerima audiensi Bupati Kupang Ayub Titu Eki beserta jajarannya di Gedung Nusantara DPR Senayan Jakarta baru-baru ini. Bupati Kupang menyampaikan persoalan ribuan pengungsi eks Timor Timur yang menempati sejumlah lokasi pengungsian di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ketua Komisi 5 DPR RI Farijemi Francis mengatakan, Komisi 5 DPR RI akan memperjuangkan kebutuhan perumahan untuk 2.500 warga yang eksodus dari Timor Timur yang hingga kini masih tinggal di sejumlah lahan milik warga. Farijemi mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar menyelesaikan permasalahan ini. Ia menjelaskan lahan untuk perumahan tersebut sebenarnya sudah tersedia, namun karena keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah, maka rencana pembangunan perumahan tersebut tidak berjalan. Oleh karena itu, Fari meminta pemerintah pusat turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Persoalan berkaitan dengan 2.500 KK ya, warga eks Tim yang ada di Kabupaten Kupang itu membutuhkan berkaitan dengan pengadaan rumah ya. Yang kedua, lahannya sudah ada, tetapi tentu dari pemerintah kabupaten dan masyarakat mohon dengan keterbatasan dana dari Kabupaten Kupang untuk bisa didukung oleh pemerintah pusat. Bupati Kupang Ayub Titu Eki mengatakan pemerintah daerah sangat berharap Komisi 5 DPR RI bisa membantu mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menyediakan perumahan bagi pengungsi eks Timor Timur tersebut. Menurut Ayub Eki, persoalan ini harus segera diselesaikan karena sudah berlangsung selama hampir 20 tahun. Jika masalah ini tidak segera selesai, Bupati Kupang khawatir akan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia ini ikut memperjuangkan dan nanti Kementerian PU itu bisa menerima untuk saudara-saudara kita ini masalahnya dapat diselesaikan. Nur Fuad dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Terkait wacana penghapusan pekerjaan rumah atau PR untuk para siswa, sejumlah anggota Komisi 10 DPR RI mendukung rencana tersebut. Mengingat pekerjaan rumah selama ini menjadi beban bagi para siswa dan menjadikan anak-anak kurang memiliki daya inovatif dan kreativitas. Sejumlah pihak mendorong agar pekerjaan rumah bagi siswa dibedakan dari pekerjaan sekolah. Pekerjaan rumah sebaiknya berupa praktek yang berhubungan dengan teori yang diajarkan di sekolah. Menanggapi wacana penghapusan pekerjaan rumah untuk siswa, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Sultan Adil Hendra mengatakan, rencana penghapusan pekerjaan rumah untuk para siswa harus dilihat dulu indikatornya, mulai dari siswa, guru, sarana dan prasarana, serta biaya. Namun Sultan mendukung sepenuhnya akan rencana penghapusan pekerjaan rumah, karena anak-anak perlu ada ruang untuk beristirahat dan bermain. Jangan terlalu memberati si anak dengan PR-PR yang sehingga si anak tidak ada lagi waktu istirahatnya di rumah. Nah, makanya justru karena ini kan perlu dikaji secara komprehensif demi kepentingan pendidikan kita ke depan. Hal senada disampaikan anggota Komisi 10 DPR RI Marlinda Irawati. Marlinda mendukung rencana penghapusan pekerjaan rumah bagi para siswa. Ia berpendapat agar anak-anak dapat bertumbuh kembang, kreatif, dan inovatif. Maka perlu diberikan pelajaran yang menarik dan merangsang daya kreatif anak-anak, bukan dengan memperbanyak pekerjaan rumah. Kurikulum yang kemarin dibuat 2013 kan juga sudah banyak membebani anak-anak. Harapan kita sebenarnya anak Indonesia tumbuh kembang menjadi anak yang kreatif dan inovatif. Salah satu indikatornya supaya anak-anak kita tumbuh kembangnya kreatif dan inovatif, mungkin anak-anak kita lebih banyak diberikan wacana atau pelajaran-pelajaran yang menggugah motivasi mereka. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Untuk menindaklanjuti peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak,
DPR segera membentuk panitia khusus untuk membahas rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual, mengingat persoalan kekerasan seksual menyangkut berbagai aspek. Ditemui usai menerima kunjungan Komisi Nasional Perempuan di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Fahri Hamzah menyatakan persetujuan terkait pembahasan rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual di tingkat panitia khusus atau pansus. Menurut Fahri, persoalan kekerasan seksual baik terhadap anak maupun perempuan meliputi berbagai aspek, mulai dari aspek sosial, hukum, hingga teknologi informasi perlu dikaji secara komprehensif. Fahri berjanji akan segera melakukan koordinasi dengan badan legislasi untuk mengatur pembagian tugas dalam pembahasan rancangan undang-undang ini. Nah, saya setuju ya kalau konsepnya sudah matang, tinggal kita perjuangkan supaya undang-undang ini bisa dibahas lebih cepat. Karena memang kita memerlukan undang-undang ini supaya diundangkan lebih cepat, mengingat kejahatan seksual yang kemarin Presiden sampai mengeluarkan tentang kebiri itu sebetulnya bersumber dari fakta bahwa kompleksitas dari dunia modern sekarang ini, teknologi yang tidak terkendali, arus media, sosial media dan globalisasi ini membuat masyarakat kita mengalami perubahan-perubahan nilai yang semakin cepat, gitu ya. Dan di dalamnya itu memang ada industri pornografi yang sering membuat orang menjadi tidak rasional berpikir tentang seksualitas. DPR RI menunda pengesahan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perlindungan anak. DPR menilai diperlukan kajian secara mendalam, khususnya yang berkaitan dengan sanksi atau hukuman yang akan diterapkan kepada para pelaku maupun proses rehabilitasi terhadap para korban. Untuk itu Fahri berharap dalam rancangan undang-undang ini, materi sanksi atau hukuman untuk para pelaku dapat dikaji secara komprehensif sehingga memberikan efek jera kepada para pelaku dan kejahatan seksual dapat dikendalikan. Intinya adalah bagaimana kita membuat masyarakat lebih sensitif terhadap kejahatan seksual ini dan lebih rasional terhadap gender dan seksualitas. Saya kira itu usulan yang sangat bagus. Kori Elisabeti dan Heriadi, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Nandita Eriska, wassalam.